Tapi kalau kita ngomongin air, Pak, air ini di Indonesia kenapa nggak bisa diminum ya, Pak? Intinya Pak, itu high cost Pak, high cost of production. Perusahaan daerah air mandi, bercandaan Karena- kita dari zaman dulu Karena gitu. kalau kita bicara air minum Pak, itu yang siap minum ya Pak ya. Satu, Kita kasih solusi. Akhirnya saya mendatangkan Bapak Air daerah Bapak Air, nggak enak banget kayaknya. Bosnya air di daerah Jawa Tengah atau Semarang lebih tepatnya, Pak ya. ya di Semarang. Jadi mungkin teman-teman sempat ngelihat Instagram saya ya, terkait saya sama Pak Sudirman Said. Oh Masya Allah gitu ya, mantan Menteri ESDM 2014. Artinya saya membersamai beliau gitu ya, dan juga banyak lah ya, ada Pak Syahrial, CEO dari PT Tamaris. Tahu? Tahu ya Pak ya? Tahu. Nah, ini seputar air nih. Seru nih, judulnya kan ada tulisannya. Let's say teman-teman kita buka lah obrolan seputar air, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, yang mengejutkannya adalah, ini menarik, kenapa saya panggil Anda Pak? Ya, Karena insya Allah kami pengen mengajak kawan-kawan calon petani atau mungkin petani muda betul. yang memang kita ajak kolaborasi karena banyak peluang mitra di sini, kerjasama di sini terkait kurang lebih sekian hektar yang tentunya ini berupa yayasan ya, Betul, yang memang betul. dikelola sama Pak Sudirman Said Oke. yang ada di Kalisoga Brebes. Kali Soga. Nah, Oke. ini ternyata cakupan wilayah Anda Pak. Betul. Tuh. Iya. Ya, ini ngomongin air berarti kalau sawah, saya kan memang bersama Pak Sudirman Said dan kawan-kawan, ada CEO kitabisa.com, ada juga ada Fikra di situ ya. Kita lagi mau bangun lah unit ya kontrak farming lah ya. Betul. Food security lah. Betul. Nah, pangan, apalagi ya pokoknya nggak jauh-jauh dari industri pertanian dan pangan. Kita pengen mengangkat insya Allah petani nggak dipandang sebagai tua kuno, Oke. hidupnya susah, jadul. Di luar negeri Pak, petani Pak keren-keren Pak. Persis. Nah itu yang mau kita benahin, makanya salah satunya yang menjadi bagian penting adalah air. Betul. Progres cakupan wilayah di bawah Dirut PDAM Semarang. Iya. Ternyata kok nyampe ke Brebes, Tegal, Pekalongan. Jadi Makanya gini, saya gini. undang Anda nih Pak. Saya luruskan. Jadi tempat kami bernaung itu sebenarnya bukan di underbow-nya kota, tapi merupakan underbow-nya provinsi, Pak. Oke. Jadi kalau Anda sering mendengar ada PDAM, entah di Solo, di Sukabumi, di Bogor, segala macam, itu underbow-nya adalah Bupati dan Wali Kota. Kalau kami itu underbow di provinsi. Jadi kami reportnya ke Pak Gubernur. Pak Ganjar. Pak Ganjar waktu itu. Oke. Lah, terus coverage areanya yang sedang kami atau yang sudah kami lakukan itu ya sampai se-Jawa Tengah ada 12 kabupaten. 12 kabupaten. Oh, termasuk Brebes tadi ya. saya sebutin. Yang paling pertama dulu ya dari tahun 92 itu adalah Brebes, Tegal sama Slawi. Brebes, Tegal, Slawi, disingkatnya Bregas itu. Bregas. Jadi akronimnya Bregas. Yeah. Yang kedua itu kemudian ada Kebumen dan Purworejo. Ada yang tahu Kebumen? Tahu lah. Ya, itu di wilayah selatan. Itu disingkatnya Keburejo. Oke. Terus yang ketiga itu meliputi daerah Pantura lagi. Itu ada Pekalongan, ada Kajen, ada Batang, namanya Petanglong. Nah, itu akronim. Nah, ini kan sudah 8. Nah, nanti di bulan 10 itu akan diresmikan mega project lagi oleh Pak Presiden. Itu di Wonogiri, Pak. Namanya Wosusokas. Wosusokas itu singkatan dari Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan Karanganyar. Ini tempat istri saya. Nah, tempat mertua saya itu. Nah, mertua saya Karanganyar, Jaten. Nah, salah satu aliran Wosusokas itu adalah ke Jaten tadi, Pak. Ke Jaten. Termasuk Solo ya? Solo ya. Iya, mertua saya Solo, jadi, di Karanganyarnya. Betul. Jadi per Oktober besok, jadi kami itu bukan PDA tapi PT Tirta Utama, Pak, Perseroda Jawa Tengah. Jadi kuasa pemilik modalnya adalah Pak Gubernur, bukan Bupati Wali Kota. Pak Gubernur tapi. Nah, jadi nanti akan menghandle di 12 kabupaten tadi, Pak. Kira-kira begitu. Wah, Masya Allah. Ini dari awal aja udah dapat edukasi banyak. Iya, jadi. betul. Nah, artinya kalau tadi saya singgung dengan bukan obrolan saya seputar saya ingin mengajak kolaborasi menaikkan pamor petani gitu ya. Betul. Jadi orang jadi memandang petani itu ya udah sekarang muda, keren segala macam ya. Orang memandangnya sian Pak, petani ya mau hidup lu susah lo jadi petani. Iya. Nah,
Alasannya memang akhirnya yang saya akan berlama-lama di tahun ini dan tahun depan lebih tepatnya juga nanti ya. Betul. Saya akan ada lama di Brebes nanti Brebes Pak. ya, Makanya oke. saya panggil Anda Pak. Oke. Brebes, Tegal, Pekalongan, Betul, ya dan seterusnya. betul. Nah maksud saya isu air ini kan begitu saya cek ya Pak ya. Sawah. Oke. 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 Air ada yang pro, ada yang negatif, ada yang positif. Belum lagi misalnya ngandelin kalau bagus ngandelin apa ya misalnya hujan gitu ya. Waduk ya berarti Pak ya. Waduk. Iya. Jadi gini, Tapi kalau nggak ada waduk yang sehat pakai irigasi. irigasi. Jadi gini Pak, jadi sedikit saja untuk pemanasan. Jadi kalau kita bicara untuk irigasi atau pertanian, itu kita mesti mengandalkan waduk. No way. Dengan aliran yang bagus, petani bisa nanam padi itu 4 kali setahun, Tuh kan. ya kan? Heeh. Tetapi tidak semua sawah tersebut kan tercover dengan air waduk. Ada yang hanya sedikit, ada bahkan yang dari tanda hujan doang. Berarti dia mesti siap-siap panen hanya 2-3 kali doang per tahun. Berarti airnya harus bagus dan bersih. Airnya harus banyak Pak, Banyak. selama 12 bulan gitu. Banyak tapi kalau nggak bersih gimana? Nggak apa-apa kalau untuk irigasi. Atau banyak tapi mahal? Enggak, ini rame lagi nih. kalau kita bicara untuk irigasi, kita tidak harus bersih dan tidak harus mahal, Pak. Oke. Cuma dia harus sustain selama 12 bulan. Ya. Pertanyaannya, kalau sudah masuk bulan Agustus kan bulan kering, Pak. Iya. Pasti kemarau kan? Heeh. Agustus, September, Oktober pasti kemarau itu. Nah, untuk daerah-daerah yang masih ada waduknya, dia masih mengandalkan buffer dari waduk tadi, cadangan tadi. Tapi yang tidak ada waduknya, Pak, Cadangannya dari mana? nggak ada, Pak. Akhirnya dia nggak nanam. Itu yang saya katakan, dia panen padi itu bisa hanya 3 kali atau 2 kali. Sisanya tetap bisa dia nanam jagung, Pak, yang membutuhkan hanya 1/3 dari kebutuhan padi, Pak. Oh, misalnya padi ini Pak. Ya, Kalau kebutuhan airnya buat padi segelas itu. Dia 1/3-nya jagung. segini. Ya, 1/3-nya. Oh, karena jagung nggak perlu. Betul, Ini ya. betul. Palawija lah, kira-kira begitu. Nah, bedanya dengan air yang kami pakai itu adalah bahwa air yang kami pakai itu harus bersih, Pak. Ada 2 kemungkinan. Kalau dia spring water, artinya dia berasal dari gunung langsung ya, Pak ya. Itu tidak usah difilter, itu sudah bagus. Tetapi kalau dia dari air waduk, nah ini yang. Jadi waduk itu, Pak, dibangun. Kalau dulu, Pak, zaman Orde Baru itu waduk itu dibangun khusus untuk petani, Pak. First priority. Tetapi sekarang sudah beda. 5 tahun terakhir, first priority adalah malah buat minum, Pak. Oh, kenapa? Berubah. Karena memang sekarang krisis air di mana-mana, Pak. Krisis air di mana-mana. Parah ya? Parah, Pak. Apakah itu alasannya jadinya gara-gara krisis terus jadinya mahal? Nah, ini nyambung nih Pak. Ini langsung kita bahas air Pak ya. Betul, iya, Izin ya betul. Pak Dirut ya. Iya, oke. Nah, saya rasa Anda waktu yang tepat juga sih untuk Iya, membahas oke. ini juga. Gimana? Anda di root di PDAM. Oke. Di PDAB Tirta Utama Jawa Tengah. Oke. Oke, PDAB. PT Tirta Utama. PT Tirta Utama, betul. Oke. Anyway, pasti kan Anda paham lah mengenai seperti ini. Betul, iya. Sekarang lagi kita bahas air tapi bukan lagi di ranah sawahnya tapi lebih kepada yang konsumtifnya. Konsumtifnya, betul. Yang buat di perumahan, Betul, rumah tinggal apa betul, segala betul, macam. betul. Sampai ada pelesetannya PDAM perusahaan daerah air mandi, Pak. Karena nggak bisa diminum, Pak. Sebentar, oke, Pak. Satu, perusahaan daerah air mandi nggak bisa diminum kayak di Australia, di Amerika dan seterusnya. Lanjut, yang kedua adalah saya dapat juga berita mengenai ini nih. Salah satunya juga deh, kita bahas juga deh. Dari perumahan ke sawah dikit balik Oke, bentar Pak ya. oke. Cerita warga di Brebes cari air bersih. Antri di sumur desa lain, Pak. Oke. Sekrisis itu, Pak. Next, coba Dim. Nanti saya bentar ke sawah, besok balik lagi ke rumah ya. Aman. Nih, langganan kekeringan 29 desa di Jawa Tengah dipasok 1,3 juta liter air bersih. Nah, Dropping namanya itu, Pak. Dropping tangki, Pak. Tapi ini tanggung jawab Anda, Pak? Iya, Oh, wow. pakai dropping, Pak. Dropping Jadi ya? dia biasanya kan pakai pipa. Ah. Tapi karena ini kemarau, nggak ada pipa yang isi, jadi di drop pakai tangki, Pak. Oke. Nanti kita bahas, Pak ya. Oke. Warga di Palopo keluhkan keran PDAM hanya keluar angin. Angin. Tapi iuran tinggi, Pak. Ini harus diluruskan nih, Pak. Saya membantu warga-warga saya nih, Pak. Asik. Panjang nih berita-beritanya, Pak. Nih, IKN susah air bersih. Kementerian Keuangan buka opsi gandeng swasta. Ini agak lintas provinsi Oke, ya. betul. Tapi balik lagi ke PT Tirta Utama Jawa Tengah diminta perluas cakupan suplai air bersih saat musim kemarau. Ini yang saya pegang juga, Pak ya. Oke. Nah, lanjut terakhir Pak. Tapi ada apresiasi buat Bapak nih. Ya.
Selain memang katanya warga, Anda harus diluruskan soalnya. Jangan sampai Anda malah kemakan fitnah nih, penggiringan opini media. Lanjut, nah ini dari Okezone. Ganjar Pranowo resmikan kantor baru PT Tirta Utama Jawa Tengah. Mantap. Ya, setengah Wagub, tahun. mantap. Setengah tahun lalu itu, Pak. Setengah tahun lalu ya? Ya. Oh, Anda ada di sini berarti Pak ya? Ada. Saya di depan paling depan tuh. Oh, Bos. iya. Kelihatan rambutnya doang. Tapi masih lebih putih Pak Ganjar kayaknya. Iyalah. Iya. Nah, sampai akhirnya di titik yang namanya orang nih pada ngeluh air mahal tuh sebenarnya, Pak, air itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oke. Apalagi warga harusnya diayomi sama sebuah pemerintahan, betul. Pak. Kenapa bayar, Pak? Mahal pula lagi Pak sekarang, Pak. Oke. Ada apa sebenarnya sih, Pak? Air nih, Pak. Aduh. Kalau kita bicara sebut saja tahun prasejarah gitu ya. Izin Pak, di mic Pak. Oke. Kalau kita bicara prasejarah dulu, kan di mana-mana sumber air, belum ada eksploitasi. Semuanya bisa bebas mengut air. Masuk ke zaman sejarah gitu kan. Oke. Akhirnya di sana banyak tumbuh masyarakat. Akhirnya konsumsi juga semakin banyak di sana. Oh, pasti. Iya kan? Semakin ke sini, semakin tidak ada tanah kosong, Pak. Akhirnya apa? Serapannya catchment area yang tadinya air hujan itu turun itu di catchment, ditangkap oleh pohon-pohon, sekarang sudah semakin nggak ada. Karena dipakai untuk kepadatan penduduk populasi tadi, Pak. Akhirnya ya Pak ya, sumbernya itu langsung turun drastis, Pak. Drastis itu langsung. Nah, yang menjadi mahal adalah, Anda tanya, kalau kita di daerah puncak Sukabumi misalnya, di sana nggak mahal, Pak. Karena dekat dengan sumbernya. Bapak tinggal di titik A, jarak 10 meter pasti ada sumber air. Tinggal nyomot saya di situ. But kalau Bapak tinggal di Bekasi, sumbernya dari Purwakarta loh Pak, dari Jatiluhur loh Pak. Jadi terminologi mahal tadi itu diakibatkan murni karena proses perpindahan tadi Pak. Oh, ada kosnya, biaya. Pak. Biaya Pak. Masa nyalahinnya gini, lu sih jauh dari sumber air, masa gitu Pak ke warga Pak? Ya bukan, ini kan pentingnya edukasi Pak. Oh. Ini masalah edukasi saja. Jadi bahwa sebenarnya hidup itu kan juga butuh biaya hidup Pak, living cost Pak sebenarnya Pak. Iya kan? Tidak hanya untuk makan, tidak hanya untuk transportasi, tapi juga untuk air pun ya Pak ya. Kalau sekali lagi kalau di daerah yang sumber airnya masih banyak, itu nggak begitu mahal. Dan bahkan masih bisa nimba Pak. Tapi konteks yang Bapak maksudkan tadi itu, saya pengen meluruskan, itu semata-mata karena apa Pak? Production activity-nya Pak di sana Pak. Pertama, ya, kita bikin waduk, terus mengalirkan. Setelah mengalirkan, nanti baru memproses Pak. Dari air sampah bisa segitu bening Pak, itu butuh berapa generator Pak. Itu butuh berapa kimia dan seterusnya. Dan itu butuh berapa panjang pipa untuk sampai titik-titik keran tadi Pak. Hanya itu. Oh itu permasalahannya. Hanya itu Pak masalahnya Pak. Kalau airnya itu ada di belakang rumah Anda atau 10 meter, pasti murah itu Pak. Itu pasti murah. Oke, jadi yang ditangkap tuh kan tiba-tiba mungkin apa diakalin meterannya nih, apa mungkin ada permainan oknum nih, misalnya gitu Pak ya. Nah terus kemudian berkembang Pak. Karena populasi penduduk itu cenderung loose control ya Pak. Itu tidak terantisipasi. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Jumlah penduduk langsung meledak, tapi stok air terbatas, Pak. Akhirnya demand sama supply jadi nggak nyambung. Supply-nya lebih sedikit, demand-nya makin bertambah. Tidak semata-mata buat makan, minum, tapi juga buat cuci mobil, buat nyiram taman, dan segala macam, Pak. Akhirnya, ya, terjadilah colong-colongan tadi, Pak. Kira-kira begitu. Jadi terminologi mahal itu yang saya maksudkan itu adalah sekali lagi kalau Anda tinggal di Sukabumi atau di Bogor yang ke belakang ada empang itu sudah ada air, itu nggak mahal pasti Pak. Tapi kayak di Pantura Pak, sepanjang pantai Jawa itu nggak ada Pak sumber air Pak. Oh iya? Nggak ada sumber air. Antara Brebes Pak sampai Pati itu Pak nggak ada sumber air. Kecuali sungai. Dari sungai tadi dikumpulkan di embung atau di waduk. Baru dari situ diproses, Pak. Itu yang menjadikan mahal. Berbeda dengan di Sukabumi Bogor. Bapak nyangkut sedikit keluar air dari situ. Karena catchment areanya masih banyak pohon di sana. Kalau di Pantura, Pak, nggak ada, Pak. Jadi mau tidak mau mesti mengandalkan waduk. Dan waduk itu mengandalkan pasti dari hujan, Pak. Pas lagi musim hujan ditampung, pas nanti tidak ada hujan, baru dikelola tuh dikit. Gitu, Pak, kira-kira, Pak. Jadi gitu konteksnya kenapa mahal itu. Jadi biaya yang dimaksud itu adalah maksudnya
kayak bisa dibilang apa ya? Ongkos kirimnya. Ongkos kirim kira-kira begitulah. Ongkos kirimnya lah. Solusinya gimana? Saya rasa ya ini pasal 33 negara harus hadir. Kalau kita tadi mengatakan ongkos kirimnya dirasa mahal, negara harus ngongkosin kiriman itu. Subsidi Subsidi dengan cara subsidi. pakai apa APBN? APBN, APBD atau APBD tingkat 2. Itu kan bagian dari apa ya? Portofolio saja. Kalau lewat APBN nanti yang menggelontorkan Jakarta, terus nanti kalau lewat APBD provinsi yang menggelontorkan adalah provinsi. Kalau yang kabupaten ya oleh kabupaten. Ya tergantung saja manajemen operasionalnya seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi maksudnya ongkos kirim yang dimaksud itu adalah apa ya? Susah juga ngukurnya ya. Dia berarti ya udah pasti pasrah kalau udah jauh dari mata air gitu udah pasti. Kira-kira begitu. Nggak ada pilihan selain pindah. Kira-kira begitu. Kalau isunya hanya air ya. Ya, kecuali negara hadir. Negara hadir, jadi mendekatkan sumber yang agak jauh tadi, ditarik pipa ke dekat itu, Pak. Wah, PR juga ya. Negara hadir itu, Pak. Budgetnya berapa tuh? Nah, ini saya sedang menggarap proyek yang namanya Wosusukas, Pak. Di daerah Wonogiri, Pak. Jadi Wosusukas itu adalah proyek SPAM, jadi sistem pengembangan air minum, ya Pak ya, berbasis regional, pusatnya di Wonogiri, dari Waduk Gajah Mungkur, tapi nanti hasilnya distribute ke Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri sama Solo. Bapak tahu berapa capex-nya, anggarannya? 1,5 triliun, Pak. Wah, hanya untuk 750 liter per detik. 1,5 triliun, men. Sebentar Pak, sebelumnya nggak ada yang kepikiran buat bangun itu? Nggak ada. Saya nggak maksud untuk mengukur kinerja sebelumnya, nggak, sama sekali nggak ada. Apa alasannya? Uangnya nggak ada? Uangnya nggak ada. Dan itu apa ya? Teknologinya sangat sophisticated, sangat. Lah, karena dari jarak dari sumber airnya sampai titik terjauh itu, Pak. Can you imagine 90 kilo, Pak? Pipa ya berarti. Pipa ya? Itu, Pak. Paling banyak pipa ya. Pipa itu, Pak. Anda bisa bayar. Dan pipanya nggak bisa pipa segini loh, Pak. Pipanya masih diameter yang 1,5 meter gitu loh, Pak. Yang kita bisa lari di Pak. Yang kita bisa berangkang di dalamnya itu, Pak. Ya. Artinya memang kalau kita bicara air, ini ada sesuatu yang agak sedikit apa ya, Pak ya? Misleading, Pak. Misleading. Karena gini ya, ini adalah kebutuhan mendasar. Kita negara agraris, tropis segala macam. Tapi faktanya per hari ini ya yang belum apa ya tercover dengan akses air bersih itu kira-kira masih ada 50% lah, Pak. Bapak bisa bayangkan tadi hanya 750 liter per detik ya, Pak ya. Itu 1,5 triliun loh, Pak. Ini pengajuannya langsung ke negara? Negara, Pak. Ini... Tapi kenapa ini bukan menjadi prioritas? Sementara ini kan ujung-ujungnya coba ketika terrealisasi. Betul. Apa yang diuntungkan? Air murah. Air minimal terjangkau. Oke. Nggak murah, minimal terjangkau. Tetap ada harganya loh, Pak. Tetap ada. Oh iya, tapi maksudnya turun. Iya, betul. Biayanya turun. Betul, iya. Betul. Yang kedua, lebih bersihkah? Iya, lebih bersih. Pasti untuk mengantisipasi stunting tadi, Pak. Stunting yang sama. Ini permasalahannya iya. kan. Saya udah duga pasti arahnya ke sana. Stunting, Pak. Stunting. Jadi mengurangi itu. Karena apa? Penyebab terbesar dari stunting itu adalah karena air yang kurang bagus. Di samping gizi yang buruk ya, Pak ya. Oh ya. Nah, tapi kita mulai dari air dulu lah, Pak. Kita mulai dari air. Nah, dan Bapak bisa bayangkan proyek senilai 1,5 triliun tadi itu sudah terbengkalai tanda kutip hampir berapa, Pak? 7 tahun loh, Pak. Diinisiasi 2014. Diinisiasi, Pak. Baru terrealisasi tahun ini, Pak. Akan selesai. Di era Pak Joko? Ya, baru akan selesainya. Masya Allah. Baru akan selesainya. So jadi penasaran, nanti kita bahas ya Pak ya. Iya. From this to this-nya. Iya, betul. Eranya Pak Dirut. Jadi 2014, Pak. Itu blueprint-nya dibuat dan segala macam. Saking ya, Pak ya. Memang APBN kita itu kemana-mana. Bisa buat pendidikan, bisa buat ini, buat perumahan, kesehatan, segala macam. Jadi kita bisa dapat portion itu juga tidak sulit, tidak gampang menurut saya gitu, Pak. Sangat sulit, Pak. Tapi kan APBN kita kan 3.000 triliun. Pak, kalau dilihat angkanya gede, Pak. Tapi kalau dilihat jadi kebutuhannya, Pak. Ke daerah Bapak berapa? Hanya untuk apa kebutuhan berapa ratus miliar? Kalau di kami dari awal tahun 2019 itu 400 miliar, Pak.
Dari APBN apa APBD? APBD. APBD 400 miliar. Betul. Hanya ke Semarang. Ya enggak, kita ke Brebes, ke Pekalongan, ke Kebumen tadi, Pak. Nah, yang capex 1,5 triliun tadi itu juga didanai oleh negara, Pak. Pusat, Pak. Kami hanya membantu kira-kira 100 miliar buat pengadaan tanah, perizinan, dan seterusnya itu, Pak. Tapi untuk konstruksinya, Pak, itu semuanya dari APBN. Yang mengerjakan pun juga kontraktor-kontraktor karya itu, Pak. Adikarya, Wijaya. Ya, BUMN ya? Betul. Yang mengerjakan ya? Iya, betul. Berarti muaranya ke Gubernur Jawa Tengah? Muaranya Untuk lapor, report. Oh enggak, dia tetap Bapak kemana? Kalau saya ke Pak Gubernur sebagai Iya. operator. Ah, Tapi yang proyek mega tadi itu ke Kementerian Maritim Investasi, Pak. Pak Luhut. Pak Luhut Binsar. Oh. Eksekutor tukangnya adalah Pak Menteri PUPR, Iya. pendanaannya Menteri Keuangan, reportingnya adalah ke Pak Luhut Binsar, Pak. Oh, jadi Kami sebagai operator doang. Kami hanya operator saja, Pak. berarti harus ngumpul tuh. Itu dia harus ngopi. ngumpul. betul. Ngumpul Pak Luhut, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, ngopi dong. Persis, Pak. Untuk koordinasi. Pak. Saya sudah manggil, Pak, Bu, ngumpul Pak. Ini buat kebaikan loh. Serius. Jadi lebih agak mahal dan serius. nggak Pak. bersih Pak air Pak. Aduh. Dan yang jelas, Pak, untuk mega project itu, Pak, koordinasi lewat departemen, lintas departemen, susahnya setengah mati, Pak. Gila. Oke. Bapak bisa bayangkan, ini asetnya siapa waduk. Nanti lewat jalan itu asetnya siapa. Udah beda lagi, Pak, menterinya, Pak. Nanti lewat hutan ini asetnya siapa. Kementerian LH misalnya. Iya. Udah beda lagi, Pak. Dan masing-masing kekeh gitu. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi ini yang menjadikan agak lambat progresnya, Pak. Ada urusan ke Kementerian Pertanian juga nggak? Pertanian malah enggak. Enggak ya. Jadi yang pertama itu PUPR, terus yang kedua kehutanan lingkungan hidup, terus yang ketiga Menteri Keuangan. Oh, enggak ke pertanian ya? Kan buat ngarahin ke. Oh ya, pertanian ada, tapi nanti endingnya berbagi air waduk tadi, Pak. Oh. Kan itu hanya dari waduk, Pak. Itu maksud saya. Iya, betul. Bisa ke situ kan? Iya. Atau mungkin kan tahu Bapak sampai lupa Menteri Pertaniannya kemana ya? Amran Sulaiman. Yang bahas sekarang. Yang sekarang. Saya nggak tahu itu lah, Pak. Tapi yang jelas, Si Bapak kan guyu. yang jelas waduk air segitu banyak itu mesti dibagi rata, Pak. Sebagian untuk pertanian, sebagian untuk air bersih gitu, Pak. Kira-kira itu. Berarti kalau memang misalnya negara concern ke sini kan sebenarnya nanti ke belakangnya jadi lebih enak ya. Cuma kan investasi 1,5 triliun kan gede banget, Pak. Itu baru satu titik loh, Pak. Baru satu titik loh. Anda bisa bayangkan ada berapa ratus titik PSN yang sedang digarap Pak Jokowi, Pak. Ada hubungannya nggak ketika ini belum terrealisasi makanya jadi mahal balik lagi? Ongkosnya? Secara langsung tidak. Nggak ke langsung. ongkos ya berarti ya. Betul. Tapi kan kalau dideketin akan jadi lebih murah. Iya, saya rasa iya. Iya. Logisnya ke sana. Tapi mungkin kebutuhannya untuk nggak di harga doang ya. Iya. Tapi lebih kepada kegunaan airnya jadi lebih banyak ya. Oh, oke. Tapi kalau kita ngomongin air, Pak, air ini di Indonesia kenapa nggak bisa diminum ya, Pak? Kan PDAM airnya jadi bahan bercandaan saya. Intinya, Pak, itu high cost, Pak. High cost of production. Perusahaan daerah, air mandi. Iya. Bercandaan Karena- kita dari zaman dulu Karena begitu, kalau bukan air kita, minum. kalau kita bicara air minum, Pak, itu yang siap minum ya, Pak ya. Satu, dari sumber itu harus sudah dikontrol higienisnya, Pak. Jadi tidak boleh ada kontaminasi sedikit pun dengan udara, Pak. Yang kedua itu dari sumber, Pak. Belum nanti pada ditampung di reservoir, itu sama juga. Oke. Yang ketiga, pada saat jalur pipa, Pak, itu nggak boleh ada kontaminasi juga, Pak. Pas ada kontaminasi, Pak, itu nanti jadi penyakit. Makanya Bapak bisa bayangkan sarpras yang dibutuhkan dari hulu sampai hilir itu, Pak, betapa mahalnya, Pak. Okay. Betapa mahalnya. Nggak boleh bocor barang setitik loh, Pak, itu, Pak. Oke. Yang kedua, Bapak bisa bayangkan pola konsumsi warga Indonesia, Pak. Kalau nanti sudah Bapak memproduksi siap minum gitu, tetap saja dia buat nyuci mobil. Tetap saja dia buat nyiram taman. Itu kan pemborosan yang nggak kira-kira, Pak. Karena emang habitnya dari awal kan Nah, memang nggak bisa buat diminum. Justru itu. Oh. Ini sebuah proses. Oke. Evolusi, Pak, ini, Pak. Mungkin nanti ganti generasi ya barangkali ya. Tetapi kalau untuk daerah-daerah yang favorit macam BSD, yang klasternya dari awal sudah siap minum, Pak,
itu memang sejak penghuni awal dia tinggal di situ harus concern karena per kubiknya mahal. Why? Karena itu adalah air siap minum. Nah, starting point-nya di sana. Starting point-nya. Berarti gandengan sama swasta. Ya, Sinarmas dalam hal ini contoh. Kira-kira begitu. Endingnya akan ke Iya, sana. karena kan yang ngebangun BSD ya mayoritasnya Sinarmas. Iya, kira-kira ke sana analoginya. Oh. Karena blueprint daripada sistem air bersih ini, Pak, itu harus didesain dari awal, Pak. Iya itu. Sebelum kompleks itu dibikin, itu blueprint harus sudah jadi dulu, Pak. Jalur pipanya, nanti sumbernya dari mana, proses seperti apa, sampai ke rumah-rumah. Mungkin nggak ini pertanyaan bodoh aja sih. 1,5 triliun tadi adalah dikerjain sama swasta. Oh, enggak kecil. Oh. Enggak mungkin, Pak. Bukan gitu ya? Oh, terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Korea itu, Pak, bisa membutuhkan waktu hampir 60 tahun, Pak. Oke. Ya. 60 tahun. 60 tahun Wow. untuk bisa satu menekan kebocoran, yang kedua untuk air siap minum, Pak. Oh. Dan itu koordinasi lintas kementeriannya betul-betul sangat masif, Pak. Harus sangat masif. Masif apa nih? Multi arti nih bisa Iya, kayak Anda tadi ngopi bareng, Oh. ketemu, macam-macam. dan diminimkan tingkat korupsinya. Itu pasti, Pak. Oh. Overhead cost harus kecil. Di Korea 60 tahunan, Pak, itu, Pak. Baru bisa seperti itu. Kalau kita hanya seperti ini ya, Pak, ya, jangankan 60, 100 tahun pun nggak akan bisa, Pak. Korupsi masih ada di mana-mana. Terus kontraktor kadang-kadang masih Pak ya? Harganya masih jor-joran untuk murah-murahan gitu ya, Pak ya. Yeah. Itu agak berat, Pak. Kenapa tadi Anda sampaikan bahwa kenapa di BSD bisa? Karena dia langsung swasta. Kontrolnya sangat ketat. Sehingga andai kata ya si developer tadi itu sebut saja meng-hire kontraktor A gitu ya, dengan capacity sekian gitu, itu dikontrol per zona itu sangat ketat, Pak. Dengan harga sekian oke, tapi harus. Nah, untuk di government agak sulit itu, Pak. Agak sulit. Segitunya ya? Iya, makanya. Nah, jadi salah satu reputasi yang saya bisa sampaikan di forum ini adalah bahwa kami ini kan PDAM tapi pemiliknya provinsi, Pak. Bukan bupati wali kota ya, Pak. Kami provinsi. Jadi kami bisa menjual air itu ke 15 kabupaten kota. Kami berdiri kira-kira 30 tahun yang lalu, tapi faktanya kami baru reborn, baru terlahir kembali itu 5 tahun yang lalu, Pak. Nah, kok bisa? Ada apa sebenarnya, Pak? Saya kira memang DNA kami itu DNA semi birokrat, Pak. Gen pembawa sifat kantor itu adalah semi birokrat. Jadi perusahaan dulur anak mantu itu memang melekat. PDAM, perusahaan dulur anak mantu. Itu memang melekat, Pak. Jadi Apa artinya maksudnya dinasti? Ya bukan. Jadi Apa sih? siapapun bisa bekerja di situ. Aduh. Mau even dia saudara, dulur, anak atau mantu itu bisa. Nah, akhirnya baru 5 tahun ini kami mulai reborn, Pak. Kami tata kelola gitu. Emang Anda nggak ada urusan sama perusahaan dulur anak mantu itu? Insya Allah nggak ada, Pak. Lah, sebelumnya. coba profil dikit ya, Pak. Izin, Pak ya. Ya. Kan Anda kan dari pemerintah, jadi Ya, kan teman-teman betul. harus tahu Betul. transparansi Ya, dong, oke. gitu, Pak ya. Oke, Waktu kemarin, betul. saya tahu Anda orang dekatnya Bapak Ganjar Pranowo. Ya, Boleh saya tebak, Pak? Bapak dapat jabatan politis di PDAM selaku direktur utama di PT Tirta Utama. saya nggak usah sumpah, Pak. Nah, saya nggak usah sumpah. Langsung dijawab nih kayaknya nih. Apakah memang karena orang dalam dan jatah No. seorang Ganjar Pranowo? No way. Tapi kan Sama jabatan politik. sama sekali, Pak. Masuknya lewat apa? Saya lewat lelang biasa, Pak. Lelang biasa. Bidding ya? Bidding biasa. Tahun 2019 saya lelang. Selama 2 minggu akhirnya saya lolos. 2019 akhir saya dilantik. Dan saya paham betul siapa Pak Ganjar, Pak. Paham betul. Kenapa? Selama 4,5 tahun saya kerja sama beliau, Nepotisme jauh. sama sekali nggak ada, Pak. Masa? Buru-buru nitipin relawan. Minta proposal sama sekali nggak ada. Sama sekali. I tell you the truth. Nah, jadi saya bisa pastikan bahwa saya masuk ke Tirta Utama itu murni sebagai profesional. Tes? Ada Ada hasil? hasilnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai profesional yang sudah
tahun memiliki basic di air, Pak. Malu kalau saya nggak perform, Pak. Pak Ganjar pada saat promo saya dulu waktu melantik itu, ya kalau Anda tidak bisa berjoget di atas kerikil ya nggak usah kerja di sini gitu. Artinya apa? Joget di atas kerikil, Pak. Susah. Mesti harus menari-nari, Pak. Kayak begitulah. Tapi di atas kerikil, bukan di atas kanvas ya. Artinya ya silahkan keluarkan jurus-jurus Anda. Akhirnya nggak sampai 5 tahun kami bisa bikin kantor, kami bisa memperbaiki sistem manajemennya, kami bisa memperbaiki operasional dan melayani pelanggannya itu, Pak. Pelanggan kami itu saat ini ada 12 kabupaten, total hampir 1.800 liter per detik, Pak. Dan harga kami ke pelanggan itu berapa Bapak tebak? Nggak sampai 2.300, Pak, per kubiknya. Kami menjual ke PDAM itu nggak sampai 2.300. 2.300 paling tinggi. 2.300. Jual ke PDAM. PDAM. Dan PDAM menjualnya kan bisa di atas 5.000 atau 6.000. Dari PT Tirta Utama ke PDAM. Betul. Artinya kami bisa meningkatkan service level ini tanpa harus mati-matian menaikkan harga gitu, Pak. Enggak. Kami benahi production change-nya, supply chain-nya itu kami benahi semuanya. Termasuk Pak ya? Peningkatan kapasitas SDM itu kita benahi semuanya. Itu yang menjadikan ya insya Allah Pak Ganjar happy dengan performance kami, Pak. Sebentar, PT Tirta Utama ini kan negeri lagi apa pemerintah kan? Pemerintah Jawa Tengah. Oke, kalau PAM itu? PAM Jaya ya DKI, Pak. Tapi swasta. PAM sama PDAM bedanya apa sih, Pak? Jadi gini, sama sebenarnya, Pak. Kalau PAM itu adalah perusahaan air minum, PDAM perusahaan daerah air minum gitu, Pak. Oke. Kalau PAM yang Bapak maksud tadi itu adalah yang dimiliki oleh DKI, PAM DKI Jaya gitu ya, Pak. PAM Jaya namanya. Kalau PAM yang daerah-daerah itu ya PDAM, perusahaan daerah air minum, Pak, yang dimiliki oleh kabupaten dan wali kota setempat gitu, Pak. Oh, saya sempat cek PAM itu swasta dan yang pusatnya yang mana? Nggak ada ya PDAM? Nggak ada, Pak. Jadi PAM atau PDAM itu per otonomi daerah itu sudah betul-betul dikasihkan ke itu, Pak, ke kabupaten kota, Pak. Oke. Nah, kembali kalau untuk PAM DKI, Pak, memang waktu zaman tahun 87 nggak salah, Pak. Tahun 87 itu karena memang service levelnya agak jelek, terus serah keluarkan ke Palija, Pak, kalau nggak salah. Nah, tapi kontraknya 20 tahun kalau nggak salah. Nah, baru selesai 2022 kemarin, Pak. Jadi per 2022 kemarin itu PAM Jaya yang tadi Bapak bilang swasta tadi itu sudah balik ke Pemprov DKI, Pak. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Ya, pengen tahu aja sih tadi agak keluar topik sebentar ya, Pak ya. Betul. Tapi kalau balik lagi ke PDAM atau Tirta Utama dan seterusnya mengenai jabatan politis apa segala macamnya. Perusahaan dulur anak mantu gitu ya. Dibenahinnya berarti waktu kemarin tuh sesulit apa? Kok bisa-bisanya 5 tahun baru bisa setelah 25 tahun berjalan berarti kan? Iya dong. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman dan kalau saya jadi narasumber, Pak, kita bisa DNA, Pak, gen pembawa sifat. Jadi kalau seseorang terlahir dengan DNA Joko gitu ya, Pak ya. Agak sulit, Pak, DNA dirubah jadi DNA Michael susah, Pak. Susah ya? Iya. Jadi kalau mau ya dari awal memang dibikin dengan DNA Michael gitu, Pak. Oke. Maksud saya kalau PDAM tadi itu dari awal DNA-nya birokrasi, tetap agak sulit, Pak. Untuk dirubah ke DNA korporasi, Pak. Butuh tapi agak lama, butuh waktunya. Analogi ekstrim aja, Pak ya. Karena saya juga lagi dalamin lah pertanian pangan gitu ya. Oke. Saya pernah ngundang seorang petani lah di New Zealand, Reza Abdul Jabbar. Kalau pernah tahu ya, yang Syekh Reza gitu, jenggotnya segini, masya Allah. New Zealand tapi ya. New Zealand, orang Indonesia, tapi beliau di luar gitu ya, fokus di situ. Wah, udah luar biasa tuh hektarnya. Anyway, di sana koperasi hitungannya, Pak. Betul. Untuk pertaniannya apa segala macam sistemnya. Berbeda dengan di sini ya, Pak ya. Betul. Nah, artinya itu yang dimaksud dengan DNA kali ya. Kalau tiba-tiba dirubah menjadi koperasi misalnya. Betul. Itu kan? Iya. Betul. Jadi DNA itu kan kayak apa ya, Pak? Gen pembawa sifat, Pak. Iya. Pembawa sifat. Dari awal memang.
Jadi rata-rata PDAM di Indonesia itu kan dulu kan memang dalam tanda kutip Pak ya, anak tunggalnya PUPR Pak, Kementerian PUPR Pak. Iya kan? Kan kalau yang jembatan namanya Bina Marga. Ya. Kalau jalan ada lagi apa gitu ya. Nah, Iya. kalau di air itu kan ada namanya Cipta Karya Pak. Hah? Nah, jadi bisa dibayangkan sejak kelahiran PDAM itu ya semua karyawannya adalah saudara besarnya Cipta Karya gitu Pak. Oke. Gitu kira-kira. Makanya berita-berita yang tadi sebelumnya, Dim, Iya. yang 2019. Ha-ha. Sebentar, Anda masuk di 2019 akhir Desember ya Pak. Oh, Desember. berarti yang berita yang ini nih cerita warga di Brebes cari air bersih, antri di sumber desa lain. Saya belum Oh, gabung. ini belum Pak Joko ya? Belum gabung. Oh, belum gabung. Oke. Insya Allah setelah saya masuk hal-hal semacam jadi prioritas saya. Tapi ada Pak yang di tahun 2024 satu apa berapa coba next? Ini warga di Palopo keluhkan keran PDAM hanya keluar angin tapi iuran tinggi Pak. Jadi angin doang tapi bayarannya mahal Pak. Satu, Palopo itu kan bukan wilayah Jawa Tengah, jadi bukan coverage saya. Oh oke. Tapi yang kedua ini masalah teknis Pak. Jadi karena memang debit PDAM tersebut hanya terlalu kecil Pak, akhirnya banyak sekali pipa itu pipa kosong Pak. Nggak ada airnya. Kok bisa? Karena debitnya kecil. Debitnya kecil ya? Kecil. Dari sumbernya itu sangat kecil Pak. Dibagi-bagi sekian banyak titik itu kecil sekali sehingga yang keluar hanya angin. Oh tapi kan nggak fair ketika masa tetap ada iurannya mahal. Itu yang problem. Itu yang mesti diklarifikasi Pak. Itu yang mesti diklarifikasi. Jadi artinya pada saat kalau kita membicara skematik teknik dari water meter itu ya Pak ya. Nah, itu pada saat dibuka kan dia ada baling-baling Pak. Baling-baling maksudnya dia berputar itu karena tekanan air yang keluar. Karena ini nggak ada airnya, keluarnya angin Pak. Tetapi dia tetap muter baling-balingnya Pak. Loh. Itu yang terjadi. Nggak bisa gitu itu Pak. Itu dia. Lah kok angin dihitungnya malah kena meteran. Itu dia Pak. Lah terus solusinya gimana dong? Saya rasa masing-masing PDAM sudah punya kebijakan. Dia punya kebijakan. Jadi untuk betul-betul daerah yang tidak memang kan bisa termapping ya Pak ya. Daerah mana yang sudah dialih atau yang belum itu sudah di-mapping. Kalau yang belum, artinya yang di mapping memang tidak ada airnya, saya rasa itu bisa dikasih dispensasi Pak itu Pak. Oh. Okay. Tapi secara teknikal saya bisa gambarkan begitu. Oke. Yeah. Makasih Pak udah penjelasannya. Yeah. Palopo dari mana sih? Palopo Sulawesi Pak. Oh Sulawesi. Oh iya Sulawesi. Lanjut. Nah ini kan masih di ranah Anda nih Pak. Di Jateng betul. Nah betul. Jawa Tengah nih. Ya. Betul. Oke. Ini beritanya 16 Juli 2024. Langganan kekeringan. 29 desa di Jawa Tengah dipasok 1,3 juta liter air bersih. Ya. Jadi tuh, ini terjadi ada terutama di daerah Soloraya. Soloraya itu di daerah Wonogiri ada, Sragen ada, yang daerah tidak ada waduknya di sana Pak. Ya. Di satu sisi memang nggak ada waduk. Di sisi lain memang kalau dia ngebur tanah pun juga nggak ada Pak. Nggak ada air gitu Pak. Emang nggak ada airnya? Nggak ada airnya. Jadi memang lempengan lapisan tanahnya memang tidak ada airnya Pak. Sehingga mau tidak mau para PDAM tadi itu ngedrop pakai tangki Pak. Pakai tangki, mobil tangki. Wah, betul. Biaya lagi dong. Dan tidak kecil Pak itu Pak. Tidak kecil. Tapi itu sebagai sumbangsih kita di pasal 33 di situ Pak. Tetap kita harus supply dengan itu. Nah, jadi sebenarnya ada satu poin penting. Jadi pembangunan waduk di mana-mana, Pak. Memang itu penting sebenarnya, Pak. Itu adalah untuk memanajemen air tadi, Pak. Pada musim hujan tidak kebanjiran, airnya bisa ditampung. Pas musim kemarau, pas nggak ada air, baru bisa dipakai sedikit-sedikit, Pak. Berarti memaksimalkan fungsi waduk ya? Betul. Dan sekarang di Indonesia masih sangat kurang waduknya, Pak. Kalau dilihat dari luasan wilayah kita memang masih sangat kurang. Berarti harus dibikin. Satu waduk berapa biayanya? Capex-nya? Bisa paling murah itu bisa 2-3 triliun Pak, satu waduk. Dan umurnya waduk itu maksimal 30 tahun, Pak. Begitu di 30 tahun, itu pasti nanti lama-lama akan penuh, Pak, oleh sedimentasi, Pak. Kok lama-lama penuh? Iya. Meskipun nggak hujan? Ya pasti, kalau maksudnya gini, jadi kalau sudah 30 tahun kan dialiri dibuat nampung air, kan di sana ada sedimentasi Pak, lapisan pasir. Itu setelah 30 tahun Pak, pasti akan mendangkal Pak. Dan setelah 30 tahun itu namanya umur teknis sudah hampir selesai Pak sebenarnya Pak. Harus pindah tempat atau dikeruk ulang. Nah, untuk biaya ngeruk ulang itu
itu juga ongkosnya sama besar Sama besarnya. dengan bikin baru. Oke. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dari topografi Belanda itu ya, kenapa memang dia memang memang pinter di bidang air ya. Memang dia sangat menguasai sekali itu di Belanda itu. Oke. Harusnya kita memang benchmark ke sana itu. Berarti harus dibenahin dari siapa, Pak? Pemerintah pusat. Saya rasa ini bagian kacamatanya makro dia, semuanya kali. Karena yang jelas ini kan kita tuh negara tropis. Tidak setiap saat ada hujan, Pak. Iya. Kalau pas lagi musim hujan, walaupun ada banjir, Pak, tapi so far kebutuhan kita kecukupi, Pak. Walaupun ada banjir, tapi sudah ada kemarau, Pak. Oh. Kayak El Nino kemarin misalnya, 4 bulan ya Pak nggak ada hujan, Pak. Iya. Kami itu pontang-panting, Pak, nyari stok air, Pak. 4 bulan nggak ada hujan. Pontang-panting kita, Pak. Nah, jadi memang di sini ada sedikit alam. Artinya maksudnya nggak tahu deh. Anda mau mengatakan bahwa daripada fokus APBN buat pembangunan, mendingan fokusin ke air karena kita negara tropis. Saya rasa iya. Oh iya? Tapi pembangunan kan juga bagus, Pak. Bukan, pembangunan jalan, tol, apa segala macam. Artinya gini loh. Ya memang harus balance gitu ya. Harus balance. Jadi faktanya ya. Tol bagus, bandara bagus, tetapi kalau sarpras airnya, Pak, masih baru hampir 30% Pak yang ke cover akses, Pak. Berarti yang 70 itu belum ke cover ke akses air bersih loh, Pak. Padahal kita mereka sudah 70 tahun, Pak. Masa akses air bersih saja belum? Artinya memang ya di tengah keterbatasan APBN, kita memang butuh itu, Pak. Kita butuh itu. Ya kita juga butuh sarpras jalan tol iya, pelabuhan iya, pasar iya, gedung ini iya. Tapi yang paling mendasar adalah air tadi, Pak. Krusial sekali Krusial, airnya. Pak. Buat bapak-bapak di Jakarta, kebetulan Jakarta kan Pak ya? Economic skill-nya kan agak di atas rata-rata, Pak. Sebut saja satu rumah itu bayar PDAM ya, Pak ya, 1 juta sampai 800.000 nggak masalah, Pak. Oke. Berarti Anda tidak pernah menemukan masalah di kamar mandi, Pak. Tapi buat yang di daerah, Pak, yang bayar 60.000 per bulan saja, dia bisa nunggak 5 bulan loh, Pak. Can you imagine? 60.000 tagihan satu rumah. Itu bisa nunggak 6 bulan, nunggak setahun. Jadi artinya begini bahwa pengembangan sarpras itu penting. Tapi menurut saya view-nya harus lebih Pak, lebih jernih lagi ya, Pak ya. Jangan hanya yang berorientasi pada politisasi, Pak. Kan sekarang daripada bangun itu mendingan buat jalan, buat jembatan dan segala macam, Pak. Itu kan kalau menurut saya kan dampak politisnya lebih bagus, lebih banyak lah. Tapi kan kita mudah jadinya ke luar kota jadi lebih gampang, lebih dekat. Itu saya tidak menafikan, saya setuju itu, Pak. Iya. Kan saya ke Solo jadi lebih cepat, Pak. Saya juga ke Jakarta juga lebih cepat. Iya. Cuma artinya di luar sana, Pak, orang-orang yang masih belum tercapai akses tadi kan juga kasihan juga, Pak. Padahal kan kita sudah merdeka hampir 17 tahun lebih, Pak. Nggak tahu sih, Pak, ini turut ikut campur apa tidak, atau mungkin kalau Anda nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Artinya kenapa air ini jadi di nomor 2 kan untuk di negara kita? Ya maaf, koreksi kalau omongan saya terlalu tajam ya, tapi kayak dianaktirikan ketimbang pembangunan. Ini kacamata seorang Pak Joko aja. Kalau menurut saya karena implikasi itu juga kesalahan warga juga, Pak. Warga ini terlalu gampang dibius dengan sesuatu yang jalan halus. Oke. Dia langsung elektabilitasnya tinggi, Pak. Oke. Iya kan? Iya. Intinya itu, jembatan bagus langsung tinggi. Tapi begitu kita masuk kepada stunting, begitu kita masuk kepada diare dan segala macam, itu kan jalan ke expose, Pak, itu, Pak. Loh, tapi kemarin digebor-geborin stunting juga kok dari, kalau kita ngomong politik dikit ya. Tapi ada juga yang lagi menggunakan kendaraan stunting. Tapi faktanya lebih besar mana, Pak? Blow up-nya, Pak, antara stunting dengan sarpras itu, Pak. Jauh, Pak. Jauh, Pak. Jadi ya depend on dari grassroots juga sebenarnya, Pak. Berarti akar rumputnya ya? Akar rumputnya penting juga di edukasi itu, Pak. Ya, ini omongannya siapa ya, lupa saya. Panji Pragiwaksono bahas. Panji, betul. Panji bahas mengenai ya salah warganya harus ini diedukasi terkait bagaimana demokrasi yang benar. Betul. Panji termasuk saya ingetin itu. Saya ikuti juga soalnya. Iya. Betul. Panji Pragiwaksono.
Berarti warga ya, susah juga Ya artinya memang ya. Valdo Maldini juga kemarin bahas ya, kok bisa-bisanya subuh hari, serangan fajar yang gitu-gitu dibahas juga sama dia. Kurang adanya fairness. Ya, anyway, itu sih sebenarnya permasalahannya, makanya saya ngundang Anda nih, air nih. Ya apalagi sekarang saya bulan-bulan ini ya pemain baru lah, Iya, jadi iya. pemerhati air juga ya. Silakan, Karena welcome. ada kebutuhan sawah dan seterusnya. Itu makanya jadi begitu tahu, oh, wow, pelik juga ya. Oh begini ya, begitu ya. Belum betul. lagi mafianya ya. Betul. Nggak, terutama pada saat pengembangan, pada saat konstruksi. Aduh. Itu mafia. Pada Oke. saat konstruksi. Anda tahu tuh begitu-begitu ya? Ya tahu lah. Apa biasanya? Ceruknya di mana? Saya ada upaya untuk memberantas korupsi juga di negeri ini, insya Allah. Tapi ceruknya biasanya apa sih? Peluangnya apa sih? Jadi Proyek. kita bermain di proyek. Jadi pada saat ada lelang, baik di provinsi atau di pusat gitu ya, terus harga dan manajemen kontrol kualitas itu tidak seketat yang seharusnya. Harga dan kontrol kualitas itu kurang. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Bapak udah hampir setengah tahun lagi ya? Ya, Kan saya masuk ke 5 tahun. Saya selesai Desember nanti, Pak. Desember. Tapi berarti bisa diukur nggak Pak? Kalau dari misalnya pemerintahan baru dan seterusnya, karena kan di RUT ini kan jabatan politis. Nah maksudnya kan gimana cara mengukurnya bahwa apakah agak jelas personal gini. sih sebenarnya saya. Enggak, jadi gini. Yang jelas buat saya pribadi, saya tuh selalu kerja dimanapun itu harus ada stagingnya gitu. Before and afternya itu harus jelas gitu Pak. Before saya seperti apa, after seperti apa, itu harus jelas. Nah, coba aja kita ukur from the studies-nya. Coba boleh tahu. Kalau before dulu ya, yang jelas kita hanya mengoperate kira-kira hanya 800 liter per detik Pak. Sekarang kami sudah mengoperate hampir 1.500 liter per detik Pak. Wow, Hampir 2 kalinya. 2 kali lipat ya? Hampir 2 kali lipat. Kenaikan berarti berapa? 100%? Ya itu 80%-an lah. Wow. Ya. Satu yang jadi secara volume. Yang kedua secara manajemen. Saya pelan-pelan untuk bisa memutasi DNA birokrat tadi ke DNA korporasi Pak. Jadi untuk proses recruiting dan segala macamnya saya juga harus mulai berbasis fit and proper juga untuk para kabak itu. Jadi meritokrasi juga jalan. Merit sistemnya kita jalankan di situ. Wow. Saya demen nih kalau ngomong meritokrasi, ini Pak Sudirman Said sekali tuh ya. Betul. Gimana? Beliau sering bahas itu ya, maksudnya terkait bagaimana cara panitia seleksi KPK. Ya saya dengar Pak Sudirman lagi nyalon ini. Iya. saya baru baca tadi pagi tuh. Iya maksudnya kan termasuk lolos tuh. Lolos. Berkasa tuh. Iya lolos beliau di antara yang lain ya. Ya anyway maksudnya gara-gara kata-kata meritokrasi aja sih. Ya jadi buat saya before-nya adalah kalau memang awalnya hanya 800, sekarang udah 1.400-500-an. Yang kedua, meritokrasi. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa if I was you, kalau saya jadi Anda gitu, saya juga ingin bahwa Anda juga punya karir gitu loh. Makanya saya bikin meritokrasi gitu. Kalau Anda kerja hanya untuk misalnya untuk sekedar tanggal 25 gajian saja ya, saya kira udah nggak pada tempatnya gitu. Harus memikirkan nanti di umur 25 jadi apa, umur 30 jadi apa dan seterusnya gitu. Yang ketiga namanya kita sudah mulai masuk, walaupun ini adalah penugasan pasal 33, tetapi untuk sementara kata-kata penugasan kita skip dulu. Terus kita masuk ke bisnis. Artinya apa? Kalau Anda sudah mulai bisa ekspansi, terus bisa meritokrasi, Anda juga masih bisa membidik market yang lain. Contohnya kawasan industri. Kalau tadi yang kita omongkan dari awal tadi itu kan sebatas untuk domestik ya Pak, untuk rakyat biasa kan. Anda bisa bayangkan kalau kita bisa masuk kawasan industri harganya berapa? Bisa lipat 5-6 kali loh Pak per kubiknya. Oh enak dong ya harusnya. Iya. Kenapa nggak masuk? Nah justru itu kalau kita masuk ke industri itu kan service levelnya beda pasti Pak. Kalau kita melayani masyarakat bocor 2 hari nggak ditambal nggak ada komplain lah. Iya oke. Kalau di industri Pak nggak bisa Pak. Kan dia mesti 24 jam mesinnya giling Pak. Kalau sampai kita tidak bisa segera mengatasi itu atau minimal memberikan dropping air, kita kena penalti Pak. Maksudnya lebih enak main di situ, tetapi harganya bagus di sana. Iya. Meskipun kompleksitasnya tinggi. Betul, dan service levelnya tinggi Pak. Tinggi. Service level tinggi. Tinggi ya industri. Karena dia kan leasing semua ya Pak. Jadi mesin itu kalau bisa beroperate 25 jam Pak. Iya. Jadi nggak boleh barang berhenti 2 jam karena nggak ada air, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Tetapi harganya bisa lipat 5, lipat 6 Pak.
Oh. Di atas 15.000 Pak. Industri itu Pak, Wow. per kubiknya. Wow. Padahal kalau kami jual biasa itu rata-rata 2 sampai 2.500. Jauh banget. Jauh banget. Karena memang kami yang sudah-sudah itu untuk sipil biasa Pak, untuk masyarakat. Kalau untuk industri kan memang beda. Nah, jadi tadi pertama sudah meningkatkan kapasitas, terus yang kedua meritokrasi, kita juga harus menjaga eksistensi pasar sampai 5 sampai 10 tahun lagi ke depan. Kita mesti menciptakan potensi itu, Pak. Kalau tidak, kapasitas sekarang sudah maksimal. Meritokrasi jalan, tapi sawahnya itu saja, Pak. Yang ada apa? Pasti sikut-sikutan petaninya. Iya. Saya nggak mau begitu. Solusinya nambah sawah. Nambah sawah. Itu yang sedang kami garap. Kami sedang menggarap di kawasan industri di Batang. KITB yang Bapak suka lewat itu dekat Pekalongan. Iya. Kami juga sedang menggarap di kawasan industri Sayung, Pak. Sayung itu antara Semarang, Demak. Itu ada 60 sampai 70 pabrik, Pak. Di sana. Ada di sini, Pak? Ada situ. Di halaman berapa, Pak? Saya penasaran tuh. Oh, sawah, nambah sawah berarti lahan siapa? Bukan, maksudnya ya nambah sawah itu artinya nambah market itu, Pak. Nambah, Oh iya. Nambah. Jadi market yang udah ada, makanya harus di grooming, petani harus banyak minatnya. Bukan, artinya gini loh. Kalau tadi kan saya katakan pertama nambah kapasitas sudah. Iya. Yang kedua merit system sudah. Mm-mm. Terus yang ketiga, kalau selama ini sawahnya hanya di 12 kabupaten tadi, Pak, market segmennya, kita mesti nambah sawah yang ketiga keempat yaitu apa? Ke KITB, ke kawasan industri Sayung itu, Pak. Market segmennya yang maksud saya itu, Pak. Lebarin ya. Lebarin, betul. Paham. Gitu. Kalau nggak begitu, nanti 5 tahun kemudian sudah jenuh itu, Pak. Karyawan makin banyak, jabatan sudah semakin mapan-mapan, tetapi sawahnya yang dipanen kok itu saja, kan begitu, Pak? Kuenya dilebarin lagi ya. Betul, kuenya betul. Market size-nya digedein lagi gitu ya. Sekarang udah mulai berjalan. Mulai berjalan. Saya senangnya di situ. Jadi selama 5 tahun tuh ada padat sekali. Padat betul. Padat. Dan Kompleksitasnya teman-teman tinggi. sudah termasuk sudah mulai terbiasa, Pak. Tegangan tinggi ya, Pak ya. jadi di kantor kami hampir tidak ada yang cengenges selayaknya di birokrat nggak ada, Pak. Dari mulai masuk itu udah kayak di swasta, kayak di Sudirman ya, Pak. Semuanya udah set udah. Oh iya? Iya. Samain dong Pak, Pak ya. Boleh, welcome. Di mana? Di Semarang boleh, yang di kantor cabang kami yang terdekat di Brebes itu, Pak. Kebuli Abuya ada tuh di Semarang tuh. Iya, dekat kos saya itu, Pak. Oh, dekat ya? Dekat kos saya itu. Bapak, Iya. saya servis mampir-mampir Pak nanti saya. Serius. Oh, aduh, terima kasih. Kalau Pak. nggak salah hanya 50-100 meter lah itu. Masuk sedikit gang gitu. Iya, ada Betul. tuh yang warna kuning merah 15.000. Iya. Betul. Iya itu. Ada Pak, Iya. ambil di situ. Ada lagi mau tambahin Pak di ujung obrolan ini. Terkait air saya puas sih, saya jadi tahu bahwa kenapa bersih, kotor, Oke. kenapa mahal, murah. Jadi, apa kesimpulannya Pak? Boleh Pesan Pak. moral saya adalah bahwa sebenarnya air itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi harus ada kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, Pak. Oke. Nah, faktanya selama saya berkecimpung selama 15 tahun ini, Pak. 15 tahun saya berkecimpung. Wow. Nah, jadi ego sektoralnya masih tinggi, Pak. Jangankan di provinsi, Pak, di kementerian pun masih tinggi, Pak. Ego sektoralnya, ya. Oke. Jadi sebagai contoh, pada saat saya tadi mengatakan bahwa di Wonogiri tadi, Pak, kita mesti ke 4 menteri, Pak. Kalau kami yang datang, walaupun saya direktur utama datang ke Kementerian, emang kamu siapa, gitu, Pak. Nah, makanya agak telat juga tuh, Pak, Wonogiri, Pak. Karena apa? Lambat dikoordinasi, Pak. Terkait di perizinan, itu contohnya. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa sejalan dengan waktu, prioritas penggunaan air sudah bergeser, Pak. Dari awalnya pertanian, sekarang ke air minum, Pak. Nah, walau alam sampai kapan situasi terjadi, tapi yang jelas teknologi baru tetap di riset, tetap ditemukan, sehingga kita berharap nanti ya nggak usah jauh-jauh lah seperti Timur Tengah lah, Pak. Nanti untuk air minum bisa kita pakai desalinasi misalnya dari air laut, misalnya gitu. Sehingga untuk waduk, untuk spring water, air pegunungan itu bisa fokus untuk pertanian. Kira-kira begitu. Buat pertanian, mantap. Iya. Harusnya kemarin Anda Menteri Pertanian. Karena sampai sekarang ya itu tadi, Pak, belum ada teknologi yang murah yang bisa memproses air itu untuk minum, Pak. Semuanya masih di atas rata-rata. Kita tunggu lah ya, mudah-mudahan. Tapi ada harapan, Pak.
air minum kita nih, air Saya- keran kita bisa diminum ada harapan? Ada. Saya rasa nggak lama lagi. Tahun Pak. berapa Pak kira-kira? 10 sampai 15 tahun lagi, Pak. Saya rasa bisa 10 itu. sampai 15 tahun Betul, lagi ya? Bisa itu. Tapi untuk yang saat ini pun, Pak, di beberapa kota besar sudah mulai ada kok, Pak. Udah mulai ada Tapi ya? baru satu atau masih zonasi sifatnya. Ya, iya. Tapi belum masif. Ya kan itu. kita harapan kan negara-negara di luar Pak. Itu dia. Maksudnya aduh udah bayar oke lah agak mahal tapi kalau bisa diminum juga, kalau bisa diinin juga, dimasak gas lagi. Panjang lah. Pak, masih apa ya? Belum ya? Belum apple to apple, Pak. Iya, iya. Nanti insya Allah 10 sampai 15 tahun lagi berarti nunggu Pak Ganjar jadi presiden dong. Pak Ganjar, terima kasih banyak. Makasih. Pak. Apa Petri mau ngomong apa Pak Ganjar? Kenapa? Enggak, salam dari kasih solusi, Pak. Kapan Pak Ganjar? Main dong beliau. Pak Ganjar, please Aduh. welcome to kasih solusi, Pak. Iya dong, main dong Pak. Masa di sini baru Pak Anies doang yang mampir ya? Ah. Pak Ganjar mampir dong. Pak Anies sudah please mampir. welcome loh. ya. Ah. Ya. Luar biasa hostnya, Pak. Kita kasih solusi.